Sesungguhnya para ahli ilmu atau dalam kurung ulama itu ialah orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alayka ya safiyallah, assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam hari ini ngaji kita ini bisa kembali kita lanjutkan. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, negeri kita ini dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, kalau panjenengan cukup aktif di sosial media, utamanya Twitter, amat sangat mudah bagi kita untuk menemukan tweet-tweet atau keterangan-keterangan terkait agama, baik itu yang fikih sampai ke tasawuf yang sebagiannya itu buat saya pribadi itu menjadi media untuk kulaan ilmu, namun nun sewu sebagian lainnya itu memantik, menebarkan pertikaian-pertikaian, perdebatan-perdebatan yang wallahu a'lam motifnya apa, siapa mereka, kapasitasnya bagaimana, apalagi rohaninya, yang sebagiannya itu lalu meletus menjadi ontran-ontran yang luar biasa. Salah satu tema yang belakangan ini menyita perhatian luas, termasuk saya memperhatikan walaupun tidak aktif lah cuman menyimak itu, ialah sebenarnya ini bukan hal baru, tapi ini kasus yang sudah lama terjadi dan sejak dahulu kala ada dan mungkin di masa depan juga akan terjadi, yaitu tentang apakah nun sewu ini cuma contoh kasus, apakah perempuan itu wajib berjilbab atau tidak. Ada kalangan diantaranya itu yang saya juga pribadi kurang tahu latar belakangnya, yang mengatakan dengan terbuka verbal bahwa jilbab itu tidak wajib. Berbagai keterangan lalu mereka tuturkan, yang diantaranya yang membuat saya pribadi cukup tersentak dan kemudian mencoba menelusuri kembali hasanah referensi yang saya miliki. Mereka mengatakan bahwa surat An-Nur ayat 31 itu ayat mutasyabihat. Saya buka beberapa kitab tafsir yang saya punya. Nampaknya di masa sekarang kita itu dapat dikatakan bukan kok kekurangan ilmu,
Ada begitu banyak orang yang bisa bertutur tentang usul fiqh, tentang peta ayat muhkamat dan mutasyabihat misal, tetapi yang lalu sepertinya menjadi utang besar kita atau peradaban muslim hari ini ialah apa yang disebut dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yashallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya para ahli ilmu atau dalam kurung ulama itu ialah orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Gitu ya. Saya tidak dalam posisi menghakimi siapapun. Saya hanya ingin sharing kegelisahan saya buat panjenengan. Ada dua contoh tafsir yang bisa saya kemukakan di majelis ini. Yang pertama, tafsir Al-Munirnya Prof. Wahbah Suhaili, dan yang kedua, tafsir Al-Misbahnya Prof. Quraisy. Kedua ulama ini, mufassir ini, tidak ada satupun dari mereka, keduanya ini termasuk ulama kontemporer ya, tidak ada satupun dari dua ulama ini dalam tafsirnya itu yang mengatakan dengan jelas bahwa jilbab itu tidak wajib. Pondasi keterangan mereka itu rata-rata berbingkai begini. Satu, wajib hukumnya menutup aurat, gitu ya. Lalu kita ngerti para ulama fikih itu berbeda pendapat apa yang dimaksud aurat. Kita paham tentang itu. Saya membaca banyak Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd. Di situ juga ada berbagai perbedaan di antara ulama yang empat itu. Tetapi lagi-lagi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satupun dari para ulama tersebut yang mengatakan bahwa surat An-Nur ayat 31 itu ayat mutasyabihat. Tidak ada. Bahkan penyampaian bahwa itu mutasyabihat secara definitif usul fiqh itu bermasalah. Begini sederhananya, apa sebenarnya yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang tanda petik samar maknanya, maksudnya, arahnya. Tetapi tentu saja kita sebagai mukmin meyakini bahwa tidak mungkin ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang nirmakna. Tidak mungkin. Bukankah mustahil Allah itu menyampaikan sesuatu yang tiada maksud dan tujuannya? Gitu ya. Kita tentu sepakat sampai di sini ya. Nah, ada kalangan yang mengatakan gini, ada 4 golongan yang bicara tentang mutasyabihat itu. Yang pertama, golongan yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu hanyalah ayat yang benar-benar pasti hanya Allah yang tahu. Contohnya, apa arti alif lam mim? Hanya Allah yang tahu. Begitu. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat itu yang tidak bisa diberdirikan di dirinya sendiri tapi harus digabung dengan ayat lain sehingga menunjuk kepada suatu makna yang bisa dipahami dengan lebih masuk akal. Contoh, kita tahu ada ayat di Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, kan begitu artinya. Tetapi kan kita, akidah kita menolak tajzim atau tajasim kepada Allah, bahwa tangan Allah itu seperti tangan ini. Tentu tidak, kan begitu. Maka ayat tadi yadullah fawqa aydihim itu hendaknya disambung atau dimunasabahkan misal dengan ayat ini, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun itu yang serupa dengan Gusti Allah. Begitu. Maka pemahaman secara tekstual terhadap tangan Allah dengan sendirinya menjadi tidak otoritatif, begitu ya. Oke, saya tidak perlu jelasin yang 2 dan 3. Poin saya adalah baik Prof. Wahbah Suhaili maupun Prof. Quraisy menyatakan apa yang dimaksud dengan ulama atau ahli ilmu yang hatinya takut kepada Allah
Yang dimaksud surat Al-Fatir itu hendaknya mereka ini memiliki 4 pilar. Yang pertama, mereka memiliki hubungan ketakwaan yang mantap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ngerti apa yang dimaksud mantap. Kira-kira tidak menyepelekan sholat tahajud, kan begitu? Tidak kok banyak beralasan bahwa puasa Senin Kemis itu kan hanya sunnah, begitu. Tentu orang yang hatinya mantap dalam bertakwa kepada Allah tidak akan pernah mengatakan, itu kan hanya sunnah. Bagaimana mungkin hati kita yang takut sama Allah, cinta sama Kanjeng Nabi, berani mengatakan kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi? Mustahil, kan begitu? Ini satu. Yang kedua, mereka ini memiliki ketawaduan yang luar biasa kepada sesama, memiliki akhlak karimah. Dan yang ketiga, mereka ini memiliki kezuhudan, jiwa yang zuhud, memiliki jiwa yang zuhud. Yang keempat, mereka ini memiliki mujahadah ataupun riyadah. Maka teman-teman sampai di sini kiranya wajar kalau kemudian muncul pertanyaan di diri kita terhadap lontaran-lontaran yang kontroversial seperti tadi itu, apakah pernyataan yang seolah otoritatif secara usul fiqh mutasyabihat itu benar-benar lahir dari hati yang takut kepada Allah, ataukah ini tidak lebih seperti yang dikatakan oleh surat An-Nur, innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Karena uzullah min dalik, kalau sampai begitu. Sesungguhnya orang-orang yang senang membuat keributan, ontran-ontran di antara orang mukmin itu, mereka akan ditimpakan azab yang pedih di dunia dan akhir. Karena uzubillah kalau sampai seperti itu. Gitu ya. Saya kira kalau orang memiliki pondasi yang 4 yang tadi disebut oleh para mufassir itu, yang pertama ketakwaan, yang kedua ketawaduan, yang ketiga kezuhudan, dan yang keempat riyadhah. Riyadhah itu amaliyah solehah, gitu ya. Amaliyah solehah yang benar-benar amaliyah. Artinya dia pasti tidak akan pernah mengecilkan makna sunnahnya sholat rawatib, tidak akan pernah mengecilkan makna dari bersolawat, tidak akan mengecilkan apapun yang diterangkan Al-Quran dan Kanjeng Nabi itu yang disebut riyadhah atau mujahadah itu. Pastilah mereka itu akan menyampaikan keterangan-keterangan yang jauh dari apa yang dimaksud dengan tasyi al-fahisah, menimbulkan ontran-ontran, menimbulkan sikap saling benci di antara sesama, begitu. Nah, saya tambahkan satu poin. Kalangan mereka lalu mengatakan begini, para bunyai kita di masa lalu, ya, para ibu nyai kita di masa lalu itu, mereka tidaklah mengenakan hijab seperti yang dipakai perempuan hari ini. Mereka sering memakai selendang atau kerudung yang hanya disilangkan begitu saja. Kita benar-benar mengetahui hal itu. Tapi hal yang barangkali menjadi jurang antara kita hari ini dengan era para bunyai itu adalah para bunyai itu tidak punya sosmed. Para bunyai itu tidak hidup di era di mana satu orang dengan orang lainnya itu bisa memamerkan dirinya sedemikian rupa. Kita nggak pernah ngebayangin di tahun 60, 70, 80 ada seorang laki-laki yang melirik kepada bunyai, itu mustahil. Tapi bandingin dengan hari ini. Hari ini jangankan melirik, diteri malah. Dianterin berbagai foto-foto yang Anda bisa pilih. Kan begitu faktanya. Apakah lalu konteks seperti ini lalu tepat untuk dijadikan ilat terhadap kebolehan analogi itu? Tentu ini mustahil diterima oleh akal sehat. Kan begitu. Nah,
Teman-teman, jika kita bersungguh-sungguh dalam menepati apa yang disebut 4 pilar oleh Prof. Quraish Shihab dan Prof. Wahbah Zuhaili itu, kiranya sikap pertama yang akan senantiasa kita kedepankan dalam hidup ini, dalam melakoni agama ini, walaupun kita ini ahli ilmu sekalipun, ahli usul fiqh sekalipun, ahli ilmu tafsir sekalipun, maka niscaya yang akan dikedepankan itu senantiasa adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang berdenyar di hati, menyala di hati, itu tentulah akan menghantar seseorang untuk bersikap lebih mawas diri dan hati-hati. Bukankah begitu? Bukankah tidak mungkin seseorang lalu mengatakan jika benar hatinya takut sama Allah, lalu dia akan mengatakan bahwa oh tidak apa-apa begitu. Di tengah situasi seperti ini yang amat rawan fitnah antara lawan jenis misalnya. Ini saya kira hal-hal prinsip yang seyogyanya menjadi permenungan setiap kita, baik yang kita cari sendiri keterangan-keterangan hukumnya maupun yang kita adaptasi, kita baca dari manapun termasuk sosial media itu, bahwa dalam berfikih, dalam berfikih itu ada hal yang jauh lebih prinsip dari sekedar keterangan-keterangan hukum itu, dari sekedar keterangan-keterangan ilmu itu, yaitu apakah apa yang kita pilih, kita ikuti, kita jalankan itu benar-benar bersumber dari pilihan terbaik yang kita yakini dalam rangka meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai kita bersikap sebaliknya. Di antara 4 pandangan lalu kita mengambil pandangan yang paling mungkin bagi kita untuk bersikap nakal, bersikap seenaknya, bersikap ugal-ugalan. Karena yang dimaksud oleh syariah itu bukanlah itu. Yang dimaksud oleh syariat itu baik yang diterangkan mulai dari eranya Imam Syafi'i sampai Imam Ghazali, sampai Imam Syatibi, sampai generasinya Ibnu Asyur, itu cuma 2 pilarnya. 1, darul mafasid, menghindarkan resiko-resiko keburukan. Jika Anda menatap seorang perempuan yang nun sewu mengenakan celana pendek, lalu itu rawan menjadikan Anda terseret kepada keburukan, bukankah jika hati Anda pengen netepi syariat maka Anda akan memilih meninggalkannya? Benar kan? Karena di hati Anda adalah ada darul mafasid. Yang kedua, jalbul masoleh, menarik maslahat-maslahat. Ini esensi dari syariat yang diterangkan oleh para usuliyin itu. Maka jika ada satu keterangan yang justru rawan bertentangan dengan 2 esensi syariat itu, maka ini keterangan yang kiranya tidaklah otoritatif untuk kita ambil. Begitu. Saya kira ini akan berpulang kepada diri kita masing-masing dalam prakteknya. Tentu saja semuanya itu bisa diterima secara ilmu dan semoga semuanya itu bisa pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya nggih keterangan saya, nyuwun ngapunten, mohon maaf jika terlalu keseriusan. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.